Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Sabta Amanda, mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melaksanakan tugas proyek warga negara mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LK4 atau lembar kerja 4 dan menjelaskan mengenai produk artikel yang saya buat. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai LK4. Tabel refleksi proyek warga negara. Yang pertama, relevansi dengan mata kuliah. Di dalam produk yang saya buat, terdapat kaitan dengan mata kuliah pertemuan ke-6 bab 5. Melatih manusia yang bermartabat. Di sini kita harus saling peduli terhadap orang lain dengan melakukan suatu kegiatan kemanusiaan ataupun suatu hal yang memberi kebermanfaatan bagi orang lain, terutama masyarakat di lingkungan sekitar. Kebermanfaatan yang dilakukan dengan pemberian edukasi serta pemberian contoh exercise yang dapat dilakukan pasien osteoartritis. Yang kedua yaitu relevansi dengan program studi. Program studi yang saya ambil saat ini yaitu fisioterapi. Di dalam produk yang saya buat, bagian yang berkaitan dengan fisioterapi adalah pada bagian isi ketiga hingga akhir, di mana dalam produk tersebut saya memberikan suatu edukasi terkait penjelasan osteoartritis, tanda dan gejala, cara pencegahan, serta contoh exercise yang dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Pancasila, sila kedua pada paragraf ketiga produk yang saya buat, pada produk yang saya buat memiliki keterkaitan dengan sila kedua Pancasila, di mana di situ saya dijelaskan bahwasanya sebagai tenaga medis, kita mewujudkan suatu bentuk kemanusiaan tersebut dengan suatu kepedulian kita terhadap kasus di masyarakat, di mana kasus yang saya jumpai di masyarakat yaitu terkait dengan penyakit osteoartritis. Yang keempat yaitu manfaat yang diperoleh. Manfaat yang saya peroleh dari produk yang saya buat kali ini yaitu saya sebagai mahasiswa fisioterapi mampu mengetahui lebih mengenai apa itu penyakit osteoartritis dari berbagai sumber yang saya dapatkan. Manfaat yang dapat diperoleh pembaca melalui artikel yang saya buat kali ini yaitu mereka dapat mengenali tanda dan gejala osteoartritis sehingga dapat melakukan suatu upaya pencegahan, dan bagi pasien osteoartritis dapat mengetahui suatu tindakan atau exercise yang dapat mereka lakukan. Yang kelima yaitu kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Kekurangan dari artikel yang saya buat yaitu belum bisa menjelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan serta dosis yang sesuai untuk melakukan exercise tersebut, serta kekurangan lainnya dalam penjelasan mengenai osteoartritis. Kelebihannya, saya bisa mengaitkan fungsi saya sebagai tenaga medis kelak dan warga negara yang mengamalkan nilai Pancasila serta mampu menjelaskan sedikit mengenai osteoartritis. Yang terakhir yaitu saran untuk tugas proyek warga negara selanjutnya. Saran saya untuk tugas proyek warga negara ini mampu memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memberikan edukasi, terutama kaitannya dengan program studi yang diambil oleh mahasiswa. Berikut artikel yang saya buat. Edukasi dan exercise terhadap pasien osteoartritis. Sekarang ini banyak sekali orang yang merasakan nyeri di bagian lututnya. Hal ini sering kita jumpai pada wanita yang sudah menginjak masa menopause. Nyeri disertai kekakuan pada lutut merupakan salah satu tanda dan gejala dari osteoartritis. Osteoartritis pada lutut termasuk rasa sakit, kaku, dan akhirnya penurunan fungsi sehari-hari yang dalam banyak kasus dipengaruhi oleh kekurangan aktivitas fisik. Selain itu, penderita mungkin menderita berkurangnya mobilitas sendi, berkurangnya kekuatan otot, ketidakstabilan sendi, dan krepitasi. Kasus ini sering kita jumpai pada lingkungan sekitar kita, di mana kasus ini terjadi pada wanita yang sudah menginjak masa menopause. Pada kasus ini, peran sebagai tenaga kesehatan, khususnya fisioterapi, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana tanda dan gejala dari osteoartritis dan bagaimana cara pencegahannya. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan yang dilakukan kepada masyarakat jika dilihat dari perannya sebagai warga negara sekaligus sebagai seorang tenaga kesehatan. Hal ini berkaitan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan. Berupaya tentang kesehatan.
Tenaga kesehatan berupaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Selain itu juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia seperti yang tercermin dalam Pancasila Sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sebagai tenaga kesehatan harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap orang lain di berbagai lingkungan, terutama lingkungan masyarakat. Pemberian edukasi terhadap masyarakat merupakan cara yang dapat dilakukan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai osteoartritis, faktor penyebab, tanda dan gejala, cara pencegahan dan program latihan untuk kondisi osteoartritis. Edukasi kesehatan osteoartritis merupakan salah satu komponen penting dalam tata laksana. Osteoartritis atau OA adalah suatu penyakit kronis yang melibatkan cairan sinovial dalam tulang rawan sendi, terutama pada sendi lutut, panggul, vertebra, dan tangan. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama disabilitas secara global yang ditandai dengan adanya penyempitan celah sendi. Sklerosis tulang subkondral, pembentukan osteofit, dan berkurangnya cairan sendi. Perkiraan di seluruh dunia adalah bahwa 9,6% pria dan 18,0% wanita berusia di atas 60 tahun memiliki gejala osteoartritis. 80% dari mereka dengan osteoartritis akan memiliki keterbatasan dalam gerakan dan 20% tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari utama kehidupan mereka. Menurut World Health Organization pada tahun 2018. Osteoartritis dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di mana tingkatan pertama yaitu hasil ronsen menunjukkan normal tetapi terdapat sedikit osteofit atau tidak terlalu jelas dan kartilago mengalami pengeroposan. Tingkat kedua yaitu osteofit terlihat jelas yang kemudian mengakibatkan penyempitan sendi. Tingkat ketiga yaitu osteofit sedang di beberapa tempat. Penyempitan ruang sendi jelas kemungkinan deformitas pada ujung tulang. Tingkat keempat yaitu osteofit membesar, penyempitan ruang sendi jelas, dan tampak deformitas ujung tulang. Pencegahan terhadap osteoartritis juga sebaiknya dilakukan sejak dini, terutama pasien yang memiliki faktor resiko. Faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami osteoartritis yaitu gender, BMI atau body mass index atau yang sering kita sebut dengan IMT, indeks massa tubuh, pekerjaan, riwayat cedera sebelumnya, dan faktor genetik. Aktivitas fisik dengan gerakan berulang pada sendi yang menopang berat badan dan menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus menjadi faktor penyebab osteoartritis. Gejala yang ditimbulkan dari osteoartritis yaitu nyeri lutut yang terus-menerus, kekakuan pada pagi hari, dan fungsi berkurang. Sinyal yang ditimbulkan dari osteoartritis yaitu krepitasi yang merupakan bunyi gemetar atau krek, gerakan menjadi terbatas, serta terjadinya pembesaran tulang. Kelainan radiografi yang dapat kita lihat yaitu adanya osteofit, ruang intraartikular sempit, sklerosis subkondral, dan subkondral kista. Dalam kaitannya, faktor yang menimbulkan terjadinya osteoartritis, kita dapat melakukan suatu upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengurangi faktor resiko terjadinya osteoartritis, yaitu yang pertama menjaga berat badan sesuai dengan indeks massa tubuh. Yang kedua yaitu menjaga gizi dan nutrisi yang cukup untuk tubuh. Yang ketiga, melakukan olahraga ataupun latihan. Yang keempat yaitu melakukan istirahat yang cukup. Selain upaya pencegahan, terdapat juga suatu exercise yang dapat dilakukan pada pasien osteoartritis. Variasi latihan tersebut yaitu land-based exercise, water-based exercise, aerobic fitness, tai chi based program, berjalan, dan gait retraining. Exercise ini dikombinasikan dengan penurunan dan kontrol berat badan, pola aktivitas, peralatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Peranan fisioterapi sebagai tenaga medis sekaligus warga negara yang menjalankan sila kedua Pancasila yang merupakan suatu tindakan kemanusiaan yaitu dengan memberikan kebermanfaatan kepada orang lain terutama masyarakat sekitar dengan pemberian edukasi dan solusi terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan fisioterapi pada kasus osteoartritis ini yaitu dengan memberikan contoh exercise yang dapat dilakukan oleh pasien tersebut. Sekian pemaparan saya mengenai lembar kerja 4 serta artikel yang saya buat
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.